Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kami bisa menyapa Anda dan kita dalam rubrik hukum. Program kita yang baru ya? Iya, program yang baru. Alhamdulillah kita hari ini adalah pada saat ini kita kedatangan tamu yang cukup istimewa. Betul sekali. Karena baru-baru ini bisa eksis dan mau dikatakan viral juga enggak juga sih, cuma menjadi bahan pembicaraan sebagian masyarakat bahwa ternyata ada perkara yang sudah masuk di pengadilan kemudian bisa menang-menang juga. Gitu. Iya. Dan hanya ini oleh salah seorang pengacara muda, sederhana. Low profile katakanlah gitu, boleh gitu ya? Low profile, tapi pengasuh atau sebagai ketua tim dari Rumah Bantuan Hukum Indonesia, Gorontalo gitu. Iya, betul sekali. Memang hanya di Gorontalo juga Rumah Bantuan Hukum ini dengan Pak Advokat Linson Sitorus, Sarjana Hukum. Betul sekali. Selamat malam Pak Linson. Malam Pak Ada. Iya. Selamat malam juga ya. Kayak tegang juga sih. Selamat malam Pak Ada. Memang begitu. Enggak lah, kita santai aja. Santai aja ya. Santai, kita lebih rileks karena kita bicara soal hukum ini bicara yang agak serius sih bicara soal hukum, tapi kita bawanya dengan santai. Santai aja. Ya kan? Iya, dan seperti ada katakan tadi bahwa Rumah Bantuan Hukum Indonesia ini pertama kali ada di Gorontalo dan ini adalah pusatnya ya, dan mungkin pasti akan ada cabang di seluruh wilayah Indonesia. Emang tahu? Emang tahu. Ya. Benar itu Pak Linson? Ya, memang kita punya visi ke sana. Kita awali dari Gorontalo karena memang kita ada di Gorontalo sekarang, tapi niat kita adalah untuk masyarakat Indonesia. Jadi harapannya bisa ada di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Itu harapan besarnya. Panjang. Kalau dia jadi Rumah Bantuan Hukum Internasional, jadi lain lagi harus Inggris lagi. Ada di luar negeri. Bahasa Inggrisnya tetap namanya ini ya RBHI. Kalau di luar negeri juga tetap ya. Bisa juga untuk orang Indonesia yang ada di luar. Bisa. Seperti itu. Oke. Tapi ada yang harus ditanyakan. Membuat kita harus bertanya juga, memaksa kita harus bertanya. Kemarin kan ada perkara yang sempat dimuat oleh dua media ya lah, bahwa ternyata perkara tersebut itu bisa menang di pengadilan oleh Anda. Kemudian saya baca semua dalam berita tersebut yang dilansir oleh dua media online tersebut, Anda begitu sangat ikhlas katakanlah karena tidak dibayar juga. Nah, sebelum kita bagaimana itu bisa tidak bisa dibayar? Lantas Anda kesana kemari mau pakai apa? Gitu. Apakah hanya dengan keikhlasan Anda bisa hidup gitu? Hidup gitu. Memang ini pertanyaan yang menggelitik ya. Tidak juga. Yang apa? Karena memang hampir semua advokat pasti tujuannya ke arah profesionalisme. Kita juga seperti itu sebenarnya. RBHI ini bergerak secara profesional juga. Hanya saja kita tidak menutup ruang untuk masyarakat yang tidak mampu atau yang kurang mampu untuk mendapatkan hak-haknya, bantuan hukum, untuk mendapatkan pendampingan seperti itu. Kita buka ruang yang cukup luas ke arah itu karena latar belakang berdirinya RBHI itu sebenarnya itu. Bahwa kita ingin ada wadah yang bisa mengakomodir hak-hak konstitusional dari masyarakat yang kadang ketika mereka bermasalah secara hukum katakanlah seperti itu, mereka langsung merasa dunia sudah seperti kiamat begitu karena masalah hukum ini masalah yang kompleks, tidak main-main, dan kadangkala ketika sudah bermasalah sudah stres duluan, belum lagi ingin punya pendamping atau penasihat hukum, tapi mereka pasti berpikir lagi bagaimana bayarnya dan semuanya seperti itu. Jadi kasihan juga. Oleh karena itu kami melihat ini, dan dari situlah kemudian kami berpikir bagaimana ada wadah. Akhirnya RBHI dilandasi dengan semangat untuk membagi hidup
bagi masyarakat yang kurang mampu. Oh, jadi gitu. Jadi seperti itu. Iya, kemanusiaan lah gitu. Iya. Oke. Itu kemudian ya alhamdulillah dan saya merinding sih. Bu. Ya ini. Wow. Karena apa? Sulit sih, kan setiap orang susah ketika berperkara. Ya. Itu sudah membayangkan berapa biayanya. Ya. Apa yang harus saya lakukan, belum lagi image buruk terhadap penegakan hukum itu, baik kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman, belum lagi pengacara, itu harus kasih berapa saya uangnya kepada kepolisian, kejaksaan, itu bisa dipungkiri. Iya, jual sapi aja nggak cukup. Iya, jual sapi, jual kebun saja per hektar nggak cukup. Hanya mendapatkan keadilan di muka bumi ini. Iya, gitu. Betul. Nah, tapi kita tanya dulu. Nah, untuk mendapatkan pendampingan gratis seperti itu, syaratnya apa sih? Gitu. Ya, yang jelas ya harus secara jujur yang tadi, walaupun saya juga jangan sampaikan ini dimanfaatkan oleh orang yang lain. Jadi saya harus fair, saya harus cerita yang sejujur-jujurnya. Kalau memang betul-betul masyarakat itu kurang mampu dan itu juga bisa dikonfirmasi misalkan ke ayahandanya atau lurah atau kepala desa, ya otomatis ya kita mempercayai begitu. Tapi jangan juga orangnya mampu tapi mengurus surat tidak mampu dari desa atau dari lurah, akhirnya cuman untuk mendapatkan yang gratis begitu. Kita tidak ingin seperti itu. Kita tulus membantu tapi juga kita menginginkan orang yang kita bantu juga harus ikut tulus gitu, sehingga dapat chemistry-nya. Gitu kira-kira. Misalnya dapat. Ada take and give gitu. Iya, betul, dan dan benar-benar membutuhkan. Jangan sampai dimanfaatkan. Ternyata dia mampu, tapi karena mau gratis, ya kan? Akhirnya dia ke RBHI. Jadi harus benar-benar ada keterangan dari desa atau kelurahan bahwa dia benar-benar tidak mampu. Iya. Kita tidak tanya. Tapi begini. Sebenarnya kalau kita mau bertanya bukan soal perkara saja sih. Cuma kan kalau perkara sudah diputuskan oleh hakim itu final. Final and binding kan begitu, final dan mengikat. Artinya sampai pada misalnya sampai pada tingkatan Mahkamah Agung itu final and binding kan. Sudah final dan mengikat, ya bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Hanya saja menjadi persoalan kan, kemarin kan kasusnya kan pidana loh Pak. Ya kan pasti itu pidana kan tentang Galian C itu. Bagaimana ceritanya itu? Bisa diceritakan, ada kilas baliknya gitu. Ya mungkin secara ringkasnya aja. Jadi klien kami ini sebenarnya dia berstatus sebagai ayahanda yang waktu itu sebagai PLT. Pelaksana tugas saja karena akan menunggu pemilihan kepala desa yang definitif seperti itu. Jadi dalam kapasitas saya sebagai PLT waktu itu di masa yang masih ada ini ada program desa, ada 3 item programnya waktu itu kan, yang sudah dibahas di dalam musyawarah desa. Dari 3 item itu 2 sudah selesai. Dan yang ketiga ini adalah Galian C-nya, yaitu pembuatan jalan desa. Jadi jalan desa yang mengambil materialnya kebetulan dari desa itu juga, yang memang pemiliknya juga adalah masyarakat di situ karena dia ikhlas untuk desa, peruntukannya untuk masyarakat. Dia juga ikhlas karena dia juga ingin sekaligus meratakan itu berupa bukit yang memang tanahnya berupa bukit, ingin dia ratakan supaya jadi kebun yang juga nanti bisa ditanami. Nah singkatnya kemudian oleh desa dirumuskanlah di dalam musyawarah desa itu ada tim pelaksananya yang disebut TPK. Tim pelaksana kegiatan. Tim pelaksana kegiatan. Nah oleh tim pelaksana kegiatan inilah sebagai pengelola kegiatan itu yang kemudian berinisiatif mencari pihak ketiga, dalam hal ini kontraktor, untuk mengerjakan proyek ini karena tidak mungkin dikerjakan secara manual karena gunungnya ya gunung campuran bebatuan juga kan tanahnya, jadi harus mudah dikeruk dengan pakai alat berat. Oleh karena itu singkatnya pihak TPK memihak ketigakan kepada kontraktor dan itu dibuktikan dengan adanya SPK, surat perjanjian kerjasama antara TPK dan. Nah dalam hal itu kepala desa sebatas mengetahui kegiatan itu seperti itu, sehingga oleh karena itu ketika
kemudian kepala desa yang dijadikan tersangka, kami juga merasa agak heran dan kaget karena klien saya juga kebetulan sebelum yang kemarin ini itu persis sama kasusnya tentang galian C juga. Tapi klien saya yang sebelumnya itu memang dia posisi sebagai kontraktor, sehingga dia yang jadi tersangka. Makanya saya kan pegang dua perkara ini. Dua perkara. Ya, tapi kasus persis sama, ya kasus sama-sama galian C dan juga mengenai izin yang tidak ada, sehingga di klien pertama klien saya yang jadi terdakwa karena menyangkut dia sebagai kontraktor harusnya mengerti syarat-syarat seorang kontraktor untuk mengambil galian kan harusnya dia paham ada izin. Jadi dan itu ditandai dengan SPK juga. Nah, kenapa di hal yang kedua ini di klien saya yang kedua kenapa nggak diberlakukan hal yang sama? Gitu sehingganya kita kemudian membuat pledoi di pembelaan itu dan alhamdulillah hakim setuju, bisa saya katakan begitu dengan pledoinya kita ketika kita ajukan argumentasi kita tentang hal itu, dan itulah yang membuat akhirnya dikabulkan permohonan kita dan akhirnya menang juga diputuskan ya untuk dibebaskan. Iya. Tapi kan begini, ini kan prosesnya dari kepolisian juga ya, kepolisian. Dari kepolisian kemudian di P21 ke kejaksaan, kemudian sampai dilimpahkan ke pengadilan. Nah, untuk menjadikan seseorang jadi tersangka itu kan minimal dua alat bukti gitu ya. Selain keterangan saksi ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa. Nah, dua alat bukti ini bisa Anda bantah itu kemudian dibatalkan oleh hakim itu bagaimana itu? Ya, jadi dua alat bukti yang dibawa oleh pihak kepolisian menjadikan tersangka orang ini sampai di pengadilan kan ini memenuhi syarat. Nah, dua alat bukti itu apa itu sampai bisa terbantahkan gitu? Ya, itu kan dalil yang ini oleh jaksa ya. Jadi kan pengujiannya ya itulah di pengadilan kan disitulah. Makanya kita sebagai advokat itu perannya di situ supaya apa yang menjadi hak-hak dari seorang terdakwa, karena kan di pengadilan itu seorang yang sudah disangkakan sebagai tersangka kemudian jadi terdakwa itu tetap kita menganut sistem hukumnya itu adalah bahwa praduga tak bersalah. Walaupun polisi dan kejaksaan tidak mengenal itu karena mereka kan otomatis harus menyangkakan dulu, menyangkakan pasalnya sehingga pengadilanlah dan kami sebagai advokat dan termasuk hakim dalam pengadilan yang memiliki prinsip praduga tak bersalah, sehingganya walaupun sudah diduga bersalah, kita kalau bisa dan mampu membuktikannya, maka pertimbangan hakimlah yang akan menilai itu mana sebenarnya. Jadi kan ibaratnya majelis hakimlah yang akan menilai pada putusan finalnya, karena katakan dari pihak kejaksaan mendakwa, dari pihak kita ya membela. Jadi pengadilan hakim dalam hal ini menilai fakta-fakta yang ada di persidangan dari keterangan-keterangan saksi dan yang lainnya. Kami juga mengajukan saksi dari kami juga yang meringankan dan juga fakta-fakta persidangan yang lain yang bisa menunjukkan bahwa klien ini sebenarnya pada posisi yang tidak bersalah seperti itu. Ya. Gitu ya. Sehingga bisa terbantahkan juga ya melalui pledoi tersebut. Gitu. Sehingga hakim majelis hakim mengambil keputusan bahwa jaksa tidak banding. Kasasi biasanya kalau jaksa menuntut, kemudian kalau pengadilan memutus di bawah dari tuntutan hakim yang kurang di bawah dari setengah, itu banding. Tapi kalau langsung dibebaskan itu langsung kasasi. Oh, kasasi. Ya. Gitu. Memang ini diberikan ruang untuk itu. Kita belum tahu apakah jaksa kasasi atau tidak, tapi kita optimis. Pertimbangan hakim yang kemarin itu saya kira nanti di tingkat Mahkamah Agung pun akan sama. Gitu. Wow. Iya. Oke, saya tuh pernah dengar nih ya, ada kalimat seperti ini, mencari kebenaran formil dan kebenaran material. Itu maksudnya gimana tuh?
Jadi menyangkut kebenaran material adalah substansi dari hukum itu sendiri, pasal yang dikenakan. Sementara kalau formilnya adalah prosedurnya. Jadi bagaimana prosedurnya, apakah sudah sesuai atau tidak. Makanya kadang-kala kalau prosedurnya nggak sesuai, disitulah ada ruang untuk diberikan karena dilakukan pra peradilan. Misalkan ketika prosedur dalam penahanan dari seorang tersangka tidak sesuai dengan yang semestinya, kalau advokat melihat ada celah di bagian itu, dia bisa mengajukan pra peradilan. Jadi itu menyangkut prosedur. Formil itu menyangkut formalnya, bagaimana hukum dilaksanakan. Kalau materialnya substansi hukum itu sendiri. Jadi kalau di pengadilan kita mencari kebenaran material juga yang utama untuk membuktikan pasal yang disangkakan tidak terbukti, seperti itu. Karena formilnya sudah jalan. Ada ini memang sudah, maksudnya wartawan yang memang di hukum dan kriminal ya, memang udah matang sekali ya itu. Jadi mungkin ada kasus-kasus yang dijumpai yang pernah dalam liputan gitu kan, yang mungkin melihat bagaimana peran seorang pengacara untuk memenangkan kasus atau bagaimana gitu di dalam itu. Persidangan. Kita sebut ke sana dulu lah gitu ya. Sebentar kita akan menggali ke sana karena ada fakta, ada hal-hal yang terjadi di lapangan beberapa waktu lalu gitu kan. Kepolisian atau penyidik atau kejaksaan itu menjadikan orang tersangka itu apabila memiliki minimal 2 alat bukti. Nah, ada 2 alat bukti tadi kan seperti saksi. Nah, kemudian bukti surat gitu kan, ahli, keterangan ahli, kemudian bukti petunjuk gitu. Nah, kalau seandainya tidak ada bukti, kan minimal 2 alat bukti. Kalau karena saksi disebutkan dalam KUHP tersebut, seandainya hanya 2 orang saksi, apakah itu sudah bisa dijadikan alat bukti, 2 alat bukti? Karena dalam KUHP tersebut hanya saksi, alat bukti, misalnya alat saksi, kemudian surat. Kalau misalnya surat A dan surat B, ini kan 2. Itu yang kemudian ada 2 diantaranya seperti itu. Jadi begitu juga kalau suratnya biar 5, ya hitungannya masih itu termasuk 1 alat bukti. Apakah suratnya banyak atau berapa gitu, tapi itu dihitung 1 gitu. Jadi 2 yang dimaksud di situ adalah minimal misalkan ada surat dan keterangan saksi atau keterangan ahli atau petunjuk lainnya seperti itu. Memang kemarin juga kan seperti saya pernah menemukan begini di lapangan seperti judul kita pada hari ini antara membela perkara dan penegakan hukum. Kira-kira sebagai pengacara lebih fokus pada mencari, kita membela orang clean itu atau mencari keadilan di pengadilan gitu. Ya, baik. Jadi sebenarnya kalau saya dengan judul ini mungkin agak kurang nyaman. Kurang nyaman. Sebenarnya yang nyamannya itu seperti ini kan. Bukan antara bela perkara, karena yang kita bela ini bukan perkaranya. Clean-nya. Ya, tapi hak-hak konstitusi dari klien yang ada. Ya, ini perlu pencerahan ke masyarakat juga supaya masyarakat tahu. Ya nggak apa-apa lah kalau ini diprotes judulnya nggak apa-apa. Harus diluruskan supaya image kita sebagai pengacara juga tidak jadi selamanya dalam tanda kutip jadi negatif karena dianggap pengacara itu bela-bela yang salah. Dan sengaja judulnya dibuat supaya Anda bisa protes. Jangan sampai, karena memang kalau seorang advokat pengacara itu membela perkara, menghalalkan segala macam cara, melakukan sogokan. Itulah yang kita tidak bukan lakukan. Biasanya, ada kedengarannya kan seperti itu. Maksudnya tidak semua begitu. Tidak semua begitu, tapi ada yang melakukannya. Gitu. Membela perkara. Di lapangan ada. Ketimbang penegakan umum, makanya kita ambil itu, Anda luruskan itu tidak seperti itu, ya nggak apa-apa juga. Jadi saya luruskan itu supaya masyarakat juga paham bahwa sebenarnya fungsi advokat itu kan ya sama seperti sambungan judulnya sebagai penegak hukum juga. Itu ada di Undang-Undang Advokat kita di pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Advokat tahun 2003. Jadi di situ dikatakan bahwa sebenarnya advokat itu dia memiliki kesejajaran dengan polisi, kejaksaan dalam
dalam statusnya sebagai penegak hukum. Gitu. Jadi yang terutama yang ingin dibela di sini sekali lagi bukan perkaranya, tetapi hak-hak konstitusionalnya, supaya kan tadi saya katakan di awal kita harus praduga tak bersalah. Jadi kita lihat dulu seperti apa kronologisnya sampai kemudian dia jadi tersangka atau terdakwa dan seterusnya. Karena biasanya ada karena orang awam, karena keawamannya juga biasanya, ini tidak semua, tapi saya juga dapati sebagai pengacara bahwa klien yang kita tangani itu karena keawamannya jadi kadangkala tergiring secara tidak sadar ketika terjadi peristiwa pidana, kemudian ada beberapa orang yang tersangkut di situ. Kemudian ketika di kepolisian mulai dilakukan penyelidikan, dan kemudian dimintakan ini, dimintakan itu. Nah, harusnya sebenarnya ada yang lebih berpeluang besar yang jadi tersangka. Tetapi karena ketidaktahuan dari masyarakat yang saya bilang awam ini, sementara yang lainnya yang harusnya jadi tersangka itu lebih punya wawasan, akhirnya dia bisa menghindar berkelit, bahkan ya dalam tanda kutip bisa saja juga dia kerjasama dengan pihak oknum. Ini bukan semuanya, tapi oknum yang kemudian membuat jadi tersangkanya yang orang lain, yang awam itu, akibat kelalaiannya, gitu. Nah, itu pernah kami alami. Klien itu bercerita, saya dimintakan surat begini, saya buatkan, katanya teman saya itu ini demi keamanan kita bersama, karena waktu itu diperiksa ada 3 orang. Dari bertiga ini, kemudian saya tidak perlu sebutkan kan karena jadi 3 orang ini datang ke saya cerita kenapa akhirnya jadi dia yang ditersangkakan, padahal dalam peristiwa itu ada 3 orang. Kemudian dia yang terakhir yang jadi tersangka. Alasannya dia bilang, waktu kami sama-sama di kepolisian, oleh pihak kepolisian yang memberi petunjuk harusnya ada surat ini, surat itu. Akhirnya dari 2 teman yang lain mengarahkan ke klien yang akhirnya jadi klien saya ini, bilang, saya dimintai surat begini, begini. Kata teman saya supaya menyelamatkan kita bertiga. Tapi ternyata justru menjerumuskan dia. Jadi akhirnya ya itu tadi, oleh keawaman, jadi akhirnya yang harusnya bukan dia tersangka bisa jadi dia yang tersangka. Ini yang kita sangat prihatin. Oleh karena itulah lembaga RBH ini sekali lagi ada untuk membela hak konstitusional itu. Pada koridornya. Pada koridornya, itu bukan membalikkan yang salah jadi benar, bukan. Nah, supaya masyarakat paham. Tetap mendudukan hukum dalam koridornya. Pada koridornya. Ya, tetapi apakah Anda sebagai pengacara, kan kadang begini loh, ditemukan atau kita temui di lapangan antara pengacara dan klien, gitu. Nah, karena lantaran dia membayar ke pengacara, maka Anda dong diatur oleh klien itu sendiri. Pengacara itu diatur oleh klien. Kalau mana dia? Apakah ada yang begitu diatur oleh klien atau penegakan hukum? Itu yang menjadi persoalan. Ya, kalau itu kembali kepada pribadi dari advokat itu personal. Itu sangat personal sekali sifatnya, karena tapi harusnya yang idealnya, kalau bicara idealisme, dan sejauh ini itu yang kami pegang. Kami kalaupun berlaku secara profesional, dibayar karena misalkan mampu, kami bukan berarti klien yang atur. Enggak, kita kan tetap, kalau memang dia percaya kita, kan dia datang ke kita. Jadi kalau udah percaya, ya percayakan, gitu. Biar kita yang bertindak. Enggak bisa diintervensi. Memberi masukan boleh, tapi kita yang ambil langkah-langkahnya dan strateginya, seperti itu. Sehingga harusnya nggak bisa diintervensi dong, nggak bisa diatur. Kalau bisa diatur susah. Itu yang tadi kejadiannya nanti. Jadi akhirnya biar bagaimana klien akan pasti pingin bebas, kalaupun nyata-nyata dia bersalah. Padahal kita sebagai advokat yang juga sebagai penegak hukum harusnya nggak begitu kan, nggak harus menghalalkan segala cara jadinya nanti untuk membebaskan. Nggak seperti itu. Jadi harusnya tidak didikte atau tidak diintervensi oleh klien sekalipun kita dibayar, karena kita dibayar untuk jasa hukum yang kita berikan, jasa pelayanan, bukan untuk bayar kita kayak apa namanya, kalau ada yang
pembunuh bayaran, dibayar untuk melakukan yang pembunuhan. Bukan begitu. Iya. Jasa ini kan jasa profesionalisme, jadi bukan untuk dikontrol, diintervensi atau didikte, nggak bisa. Iya. Kalau tahu misalnya ternyata itu nggak akan menang, apakah pengacara sebagai seorang pengacara Anda akan menyampaikan kepada klien Anda? Anda? Saya sampaikan dengan jujur. Ketika saya pelajari kan saya kalau misalkan masyarakat atau ya masyarakat yang datang untuk sebagai pencari keadilan dan dia bayar banyak, datang, dia beritahu kronologisnya, dia cerita apa adanya, dan kalau memang nyata-nyata dia salah, saya akan beritahu ini enggak, saya bukan bertugas untuk memenangkan ini, itu karena ini misalkan saya tahu salah, tapi saya akan berusaha untuk bagaimana hak konstitusionalnya ada dan bagaimana diringankan hukumannya dengan melihat hal-hal yang meringankan seperti itu, karena kan di dalam pengadilan itu juga ada hal-hal yang meringankan yang jadi pertimbangan hakim untuk memberi keringanan. Nah, jadi kita ruangnya di situ, bukan seperti yang saya katakan tadi memaksa harus menang, nggak bisa juga, kita juga nggak bisa menjanjikan sebenarnya, kita kan tidak tahu pandangannya, tapi kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengungkap mana hal-hal yang mungkin meringankan. Kan biasanya pelanggaran itu atau tindak perbuatan pidana itu juga bisa karena kelalaian, bukan karena kesengajaan. Nah, itu kan juga akan beda hukumannya kan, sama kayak misalkan pembunuhan. Ada pembunuhan berencana, ada pembunuhan yang tidak berencana atau pembunuhan saja. Jadi otomatis kan hukumannya beda. Nah, jadi dari pertimbangan yang seperti itu juga di hal yang lain juga begitu. Jadi kita akan bisa meyakinkan hakim bahwa mungkin ini banyak hal ketidaksengajaannya dan ketidaktahuan. Nah, itulah hal-hal yang meringankan, itulah yang kemudian kita coba ungkapkan untuk bisa meringankan. Tapi kalau menghapus sama sekali tindakan pidana yang sudah nyata-nyata perbuatan pidana, ya nggak bisa kan. Tapi saya bayar banyak loh. Kalau itu saya akan bayar banyak sekali loh. Iya, ini kan kita dibayar bukan untuk melakukan yang tidak benar. Nah, apa yang Anda harapkan ketika Anda mendapatkan klien tadi, apa yang Anda harapkan dari klien itu? Misalnya kejujurannya dia atau gimana? Iya. Jadi inilah dalam rangka penegakan hukum ini, gitu. Gitu. Kan antara pembela perkara dan pembela perkara kan orang yang melakukan itu klien kita. Kemudian penegakan hukum. Nah, bagaimana misalnya dia melakukan korupsi atau melakukan pembunuhan tadi, seperti katakanlah kita lebih kita fokuskan pada pembunuhan. Nah, pada seorang tersangka atau sebagai pembunuh atau sebagai klien yang pembunuh, Anda minta kejujurannya atau Anda atau membela perkara tentang pembunuhan itu atau tentang penegakan hukumnya gitu. Lebih kemana lagi? Kita ke arah rasa keadilannya, keadilannya. Dalam arti kalaupun dia sudah melakukan perbuatan atau tindak pidana yang dilanggar di situ, maka kita melihat latar belakang dari peristiwa pidana itu terjadi apa, motifnya apa, itu kan yang perlu digali nanti untuk membuat terang benderang sebuah masalah. Karena menurut saya juga sekalipun tindak pidana termasuk kayak pembunuhan tadi cukup berat, tapi kan secara logika nalar manusia juga nggak ada orang tiba-tiba langsung melakukan itu kalau nggak ada sebabnya. Oleh karena itulah itu yang coba kita ungkap motifnya, latar belakangnya, sehingga jelas dan terang benderang apa penyebabnya ini, sehingga terjadi akibat kan seperti itu, sehingga itu yang perlu kita kemukakan sebagai fakta nanti di fakta persidangan gitu. Tapi sekali lagi perlu saya jelaskan berulang-ulang bahwa RBHI itu didirikan dengan visinya jelas bahwa kita ingin jadi solusi untuk menghadirkan keadilan dan penegakan hukum di masyarakat Indonesia. Jadi bukan untuk memenangkan perkara, tapi lebih pada mencari keadilan, seperti amanat daripada undang-undang itu sendiri. Betul. Tapi kalaupun itu efeknya jadi menang, itu kan alhamdulillah. Tapi yang jelasnya keadilan ini harus kita tempatkan pada posisi yang di depan, seperti itu. Ya, memang kita harus mencari sebuah kebenaran, apalagi membela yang bukan mencari kebenaran, apalagi pada orang yang tidak mampu lah, gitu. Orang yang susah itu kan, supaya memang seorang advokat itu selain
berjalan pada kebenaran, keadilan, dan kasih sayang juga sih. Begitu kan, rasa kasih sayang, empati juga. Nah, kembali pada tadi pertanyaan tadi, misalnya begini, ada contoh gitu. Kan diminta juga kepada klien yang misalnya telah melakukan pembunuhan, dia harus jujur kepada pengacaranya. Itu kan nih untuk supaya ini koridor berjalan gitu. Misalnya begini, atau seorang pencuri motor, kan gitu, pencuri motor lah gitu, dia mencuri motor, kemudian menjadi klien kita lah gitu. Tiba-tiba didapat oleh pihak polisian bahwa di mana itu motor yang dicuri gitu. Di sana Pak, sudah didampingi oleh pengacara. Ini yang tersangka melakukan pencurian di sini. Berapa? Ada 2 Pak, sudah. Tiba-tiba sang pencuri ini yang tersangka tadi, saya ditetapkan tersangka, bilang sama pengacaranya, Pak, cuma di situ 2 Pak, di sana 3. Waduh. Gimana itu? Dia hanya bilang sama Anda, dia tidak bilang sama polisi. Apakah bilang, Pak polisi? Di sana 3 lagi Pak. Gimana itu? Ya. Wow. Jadi ini kan akan persoalan kemanusiaan loh gitu. Ini hanya oleh polisi kan gitu. 2 Pak. Di mana itu? Sini Pak. Di rumahnya siapa? Rafael. Sungguhnya ke situ. Baru terlantar dia ingin jujur kepada pengacaranya. Karena Bapak jujur ya. Pak, cuma 2 di situ rumahnya Rafael sama Emma. Itu 5 Pak. Anda bilang sama Pak polisi. Jahat banget Anda sebagai pengacara gitu loh. Kalau seandainya sampai Anda sampaikan kepada polisi, Anda termasuk penjahat juga, tidak membela dia. Gitu. Gimana itu? Itu yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa yang tertinggi itu adalah bagaimana kebenaran dan keadilan. Nah sekarang dia berkata benar gitu. Nah disitulah kemudian kita harus memberikan wawasan yang membuat dia harus setelah peristiwa pidananya ini nanti dia bertanggungjawabkan. Selanjutnya setelah itu dia harus jadi manusia yang lebih baik. Dia harus ke arah situ. Jadi makanya tujuan kita untuk membela dengan dia berkata jujur, justru nanti hukumannya akan lebih ringan. Dan setelah itu dia akan menjadi manusia yang lebih berguna. Lebih bermanfaat karena hidupnya berubah. Jadi kebanggaan kami dan kepuasan lah, bukan kebanggaan, kepuasan minimal dari kami sebagai sebenarnya yang ada di RBHI lah, yang saya bisa sampaikan. Kalau yang di luar saya kan nggak tahu. Tapi mewakili wadah RBHI, kami punya kepuasan itu dalam membela klien atau ya dalam membela hak-hak konstitusi klien itu yang prioritas utamanya adalah ketika mereka setelah selesai melaksanakan atau selesai tuntas tersangkut dengan masalah hukum perkara itu, harapannya adalah dia menjadi manusia yang lebih baik. Seperti itu. Oleh karena itu makanya kami selalu berusaha untuk bisa berdiskusi dan bertukar pikiran untuk kemudian memanusiakan manusia itu. Jadi membuat dia sadar dan mengakui. Jadi kalau ini kami akan yakinkan dia, nggak apa-apa jujur semuanya. Nanti juga akan kita buat di dalam pembelaan bahwa ini akan bagian yang akan meringankan. Buktinya walaupun cuma dapat 2, tapi yang lain nggak didapat, tapi dia jujur. Artinya dia setelah ini benar-benar dia akan menjadi orang yang berbeda. Seperti itu. Jadi pertanyaan saya tadi begini gitu. Apakah Anda sebagai pengacara akan sampaikan kepada polisi juga itu, Pak? Hanya 2 di sini Pak. Sementara 5 ada di rumahnya Emma. Ya tidak apa-apa. Anda sampaikan kepada polisi? Kita sampaikan. Tapi saya harus tidak. Saya harus yakinkan kepada klien bahwa hal ini ada gunanya buat dia. Mengakui hal ini akan justru menyelesaikan masalahnya satu kali untuk seterusnya. Daripada satu diselesaikan, yang 2 diakui, tapi kemudian ke depan terbongkar lagi bisa 2 kali kan kena prosesnya seperti itu. Jadi kalau kami, saya sering beritahu kepada klien saya ketika diskusi atau wawancara, saya beritahu lebih bagus kalaupun malu 1 kali. Akui saja semua, biar ada rasa malu yang tidak karuan bisa dibilang, tapi 1 kali daripada setengah disimpan
rahasianya setengah lagi tidak terungkap. Ke depan ketika ketahuan dan bisa diproses lagi secara pidana, jadi 2 kali malunya karena 2 kali masuk penjara. Ya. Itu kalau kalau soal pidana pencurian atau pembunuhan, saya jaga pembunuhan, Pak cuma 1 itu yang saya bunuh, Pak. Ada 5 lagi yang di sana yang saya bunuh lagi, Pak. Gimana itu? Kan bahaya kan gitu. Di mana sementara lakukan turun lapangan, dia hanya tersangkakan hanya 1 yang dibunuh. Ternyata sudah di polisi digali dan sebagainya, dapatnya di visum, di otopsi sudah dapat. Karena dia ingin jujur sama pengacaranya, Pak cuma 1 di situ, Pak. Yang di potong pohon pisang sana itu ada 3 orang saya bunuh, Pak. Bapak sampaikan juga kepada polisi itu. Saya sudah sampaikan bahwa kalau ini enggak, saya ingin meyakinkan Anda ini pengacara atau penegak hukum begitu. Kembali pada judul tadi, kenapa kita judul membela perkara penegakan hukum dan penegakan, makanya kita ambil judul ini. Anda proteskan judul ini. Nah, pendekatannya ke situ loh. Antara membela perkara klien Anda atau penegakan hukum. Nah ini Anda protes awal, nggak apa-apa. Kami, tetapi intinya inilah menjadi judul kita, inilah yang menjadi persoalan. Iya benar. Memang soal ini advokat sebagai penegak hukum ini, disitulah dilemanya. Ya, jadi itu masih termasuk jadi perdebatan. Karena di sisi yang lain, bagaimana dia sebagai penegak hukum yang harus menegakkan hukum seperti tadi ketika ini, tapi di sisi lain dia harus membela hak-hak dari kliennya, termasuk juga di dalam kode etik kita juga menjaga kerahasiaan dari itu masalahnya. Karena jadi dia dalam hal ini itu hati nurani yang bermain ya gitu. Jadi hati nurani yang bermain gitu. Hati nurani kita pasti akan tetap menyimpan ini. Disimpan atau dikasih tahu lagi harus baik, bicara jujur. Ya ini kan masih berandai-andai. Ini kan jangan menolong saya dengan begitu. Ini masih seandainya kan. Ini pernah terjadi lah. Ini pernah terjadi lah. Saya itu Emma bilang, saya sampai di kuburannya loh, penggalian kubur itu. Tiba-tiba dia ngomong begitu. Pak, bukan di situ. Sudah terjadi. Terjadi. Saya wartawan loh gitu. Saya ini wartawan hukum dan kriminal sejak tahun 99 gitu. Dan saya menemukan kasus itu pada jam 2 malam. Setelah jam 2 malam digali gitu. Dengan di sini dekat di kota lah gitu. Sampai menjadi berita headline waktu itu di salah satu harian di Gorontalo. Gitu. Saya penulisnya gitu. Nah, kemudian tiba-tiba dia ngaku, Pak, cuma 1 itu, Pak. 2. Nah, bagaimana itu? Kasihan klien. Dia bicara tentang penegakan hukum, keadilan gitu. Iya, kasihan adannya, dia mesti gali 3 kubur. Saya pakai masker. Jadi pakai masker itu dulu kan masuklah sampai di galian kubur, masuklah gitu. Kan baunya nyengat sekali itu. Bahkan cara dia membunuh itu. Aduh. Itu kan bisa hasil otopsi itu siapa yang dari dokter forensik yang dari Jakarta itu yang ahli itu. Jadi dia tahu dibunuh, dipotong atau bunuh diri kan gitu. Ketika dari irisannya ya. Dari sabetannya berapa gitu. Gitu. Jadi cuma 1 orang. Cuma 1 orang. Sana lagi saya bunuh, Pak. Gimana itu? Gitu. Anda tidak jadi pengacara seorang koruptor, apalagi koruptor misalnya ini ditemukan. Kalau misalnya ditemukan oleh kejaksaan, hanya dia temukan barang bukti, misalnya uang dan sebagainya. Pak, rumah saya di sana juga hasil korupsi loh, Pak. Bagaimana itu, Pak? Anda tidak bisa lapor. Gimana? Enggak. Ini persoalan yang harus dibedah bersama. Tidak harus ditanyakan juga saya. Enggak harus dijawab. Enggak harus dijawab. Tapi ini persoalan yang harus menjadi dibedah bersama. Juga menjadi pertanyaan kita bersama. Bagaimana antara membela yang berperkara dan tentang penegakan hukum. Ketika saya menegakkan hukum, dia jujur, kasihan. Apalagi
saya lihat bahwa kemarin seorang katakanlah ada ditegaskan sebagai terpidana atau tersangka, tiba-tiba dia sudah memberikan uang 50 juta kepada pengacaranya. Dan saya loh yang berikan itu melalui saya loh. Oh ya. Gitu. Tiba-tiba kan dia tinggalkan gitu. Itu kan pengacara juga goblok juga kan itu. Goblok ya. Iya. Nah, tidak bertanggung jawab terhadap klien. Sudah dikasih uang 50 juta, saya yang menghubungkan, dia nggak bertanggung jawab itu. Dan teman Bapak itu. Nanti off-air. Gitu. Saya tahu lah. Karena saya berhubungan dengan pengacara-pengacara ini. Gitu. Dulu ini saya pengacara yang sempat membina dia, membina saya tahu lah gitu. Iya, betul sekali. Karena saya selalu berhubungan dengan mereka-mereka. Betul. Karena mereka jadi penasihat hukumnya, saya juga ya ini kan di kepolisian, di kejaksaan, di pengadilan kan perkara hanya di 5 tempat. Oke. Kepolisian, kejaksaan, pengadilan, rumah sakit. Ada 4. Iya. Untuk di situ aja kan. Iya. Ada 4 itu. Jadi pengacara eksekusi. Pengacara itu lain lagi kan. Nah gitu. Nah seringkali kita menemukan hal-hal seperti itu. Iya. Memang. Dan kadang makanya saya mengambil judul antara penegakan hukum dan membela perkara dan penegakan hukum itu memang sulit, sangat dilematis bagi pengacara loh. Iya, Bang Manesan. Anda saja bingung gitu. Pasti kalau standar pun Anda punya jawaban, Anda tidak akan digunakan oleh orang gitu. Iya. Saya tidak khawatir untuk tidak digunakan. Oke. Ya. Buat kami di RBHI itu mau digunakan mau tidak digunakan juga nggak apa-apa juga kan? Iya, yang jelas kita harus punya prinsip dalam menjalankan tanggung jawab yang tadi sebagai pembela keadilan lah bagi hak-hak masyarakat yang tidak mampu seperti itu. Jadi dengan menunjukkan kepedulian dan tanggung jawab seperti yang Bapak sudah singgung tadi, kami sejauh ini tidak pernah, ya Pak Adar, yang singgung tadi kalau di kami ya nggak pernah lah hendak bertanggung jawab, apalagi sudah dikasih komitmennya gitu. Sekian kami saja untuk yang tidak mampu tidak dibayar saja kami bela mati-matian, apalagi kalau dibayar. Jadi otomatis dengan menunjukkan rasa tanggung jawab itu saja kami yakin orang pakai kami gitu. Iya. Kami tidak khawatir orang tidak pakai cuman karena satu dan lain hal seperti itu. Paling intinya masalah teknis saja sebenarnya. Betul sekali. Teknis, artinya kalau mau bicara tentang kebenaran atau membela klien itu persoalan teknis. Biar nanti gampang membungkus semuanya itu kan. Yang penting pada kode etik gitulah. Ya. Prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh seorang advokat itu apa sih? Prinsip-prinsip dasarnya kan salah mencari keadilan dan sebagainya itu jangan sampai ini kan kadang kan disalahgunakan gitu, supaya masyarakat tahu lah gitu. Ya jadi sebenarnya kalau kita sebagai advokat harus yang utamanya kita memang diikat oleh kode etik itu. Jadi oleh karena itu seperti seorang jurnalis ada kode etiknya kan, jurnalis juga ada kode etiknya. Nah kita harus tetap berpegang ke kode etik. Selain itu ya kita harus punya integritas, jujur, bertanggung jawab, sehingga klien yang kita dampingi, yang kita beri masukan atau nasihat hukum yang kita lakukan pendampingan, mereka juga bisa merasakan manfaat. Jangan sampai mereka merasakan saya sepertinya sama aja didampingi dengan tidak didampingi. Kadang-kadang begitu yang terhadap pengacara juga gitu. Iya, ada juga keluhan masyarakat. Kadang dia bilang sudah kayak Bapak bilang tadi, Pak Adar sampaikan tadi, saya udah kasih loh Pak untuk di awal waktu tanda tangan surat kuasa, tapi ini sudah sebulan nggak tahu kabarnya gimana sampai udah apa yang terjadi, nggak ada progres. Reportnya juga nggak ada. Nah, itu yang kehadiran sekali lagi RBHI ini kita ingin juga ya meminimalisir dalam semua catatan masyarakat tentang noda-noda dalam tanda kutip tentang yang tidak pernah dilakukan oleh advokat seperti itu karena advokat lainnya. Jadi memang ini pasti akan terseleksi oleh alam juga sebenarnya kan semua yang namanya pekerjaan profesi itu kan pasti masyarakat akan nilai sendiri sebenarnya nanti
sedangkan dokter juga kan sama begitu. Oh di sini bagus pelayanan ini gini, kita kan konsultasi begini enak di ini kan. Jadi nanti ke depan juga akan seperti itu. Masyarakat akan nilai sendiri. Kalau di advokat yang ini kita punya dilayani seperti ini, yang ini begini, yang ini begini, nanti akhirnya ya akan terseleksi otomatis begitu. Jadi kita makanya nggak perlu khawatir. Sejauh dan selama kita memang berjalan dalam koridor yang benar, yang baik dengan tujuan untuk kepentingan masyarakat banyak, nggak perlu khawatir. Pasti kita akan bersama dengan masyarakat. Kepentingan hukum dan kepentingan klien itu sendiri gitu. Dalam penegakan hukum. Penegakan hukum. Koridor penegakan hukum. Kepentingan harus ada penegasan di situ ya. Karena begini. Untuk bagi pencari keadilan. Biasanya gitu loh. Kan kita yang diskusikan gitu. Iya, iya. Bukan sedang interview pengacara. Bung Linson bukan. Kalau kita kan bicara saja soal hukum ini gitu. Iya. Nah, kadang gini loh. Pengacara hari ini, Bang Linson hari ini membela masyarakat. Gitu. Membela masyarakat. Besok Anda jadi jaksa, pasti Anda marah-marah. Gitu. Besok lagi Anda jadi LSM. Demo. Bukan demo, justru intervensi macam-macam gitu loh. Nah, hati Anda sebagai pengacara di mana sih? Sebagai LSM, sebagai jaksa, atau memang sebagai seorang advokat, sebagai pengacara? Ya advokat. Hari ini, saya sebagai hari ini gitu. Tidak mau jadi jaksa atau LSM enggak? Tidak. Oh, gitu. Iya. Hari ini. Ya. Dan seterusnya. Saya nggak mungkin jadi jaksa lah. Oke. Nggak mungkin. Oh iya. Nggak mungkin kan. Iya. Dan kita berharap juga bahwa itu. Iya. Suka ngobrol panjang lebar tapi waktu membatasi kita ya. Tapi pasti harus ada closing statement dari Bung Linson. Ada hal dari yang pengacara bisa kita sampaikan dalam ke masyarakat, bagaimana tentang hukum, kemudian bagaimana Anda sebagai seorang advokat. Betul sekali. Pesan-pesan Anda kepada masyarakat. Dan juga dengan Rumah Bantuan Hukum Indonesia ini. Di rumah, termasuk Rumah Bantuan Hukum Indonesia, bisa Anda sampaikan bagaimana mereka bisa mendapatkan bantuan hukum dari Bung Linson di Rumah Bantuan Hukum Indonesia. Gitu. Di mana alamatnya lah gitu. Alamat Rumah Bantuan Hukum Indonesia di Jalan Jeruk nomor 40, Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo. Tunggu dulu sebentar. Ya. Itu penting sekali alamat karena kemarin pengacara saya bayar, itu nggak ada alamatnya. Alamatnya cuma di kos. Pindah-pindah kos. Oh. Kos. Kita tidak di kos ini. Iya. Jadi alamat itu penting. Alamat itu jelas. Kemarin saya mendapatkan pengacara semacam itu di kos. Setelah saya hubungi di kos, ditutup pintunya. Padahal ada motornya dalam. Jadi kos Bantuan Hukum Indonesia. Ini kan rumah bantuan, berarti alamatnya jelas. Alamatnya jelas gitu. Bukan kos lah. Bukan. Jalan Jeruk nomor 40. Oh iya. Kelurahan Wumialo. Begitu. Ya. Jadi ya. Nah, sekali lagi seperti yang sampaikan tadi, visi dari RBHI ini adalah bagaimana kita bisa menjadi solusi bagi masyarakat pencari keadilan untuk menegakkan keadilan itu sendiri. Nah, karena itu kami hadir untuk jadi solusi bagi masyarakat. Jika masyarakat punya masalah hukum bisa konsultasi secara gratis di Rumah Bantuan Hukum Indonesia. Kami membuka diri untuk itu dan silakan datang di kantor. Bisa datang di kantor. Itulah kira seperti itu. Iya. Nah, inti dalam perjuangan satu lagi mungkin terakhir. Kami memegang moto dalam perjuangan kami dalam menangani perkara bahwa perjuangan dan kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Itulah yang kami pegang. Jadi kalau kita berjuang dengan benar dalam koridor yang betul, hasil akhir itu tidak akan mengkhianati dari perjuangan itu sendiri. Jadi oleh karena itu jangan targetnya hasil, tapi proses perjuangannya tidak dalam koridor yang sebenarnya. Nah, oleh karena itu sekali lagi bersama RBHI mari kita perjuangkan
hak konstitusi dari masyarakat Indonesia. Terima kasih. Oke, ada catatan penting bagi saya dalam seorang pengacara, bahwa pengacara tidak hanya bertanggung jawab pada pekerjaannya, atau para kliennya, tapi pada Tuhan. Itu yang terutama. Kemudian juga pengacara juga berusaha sebagai memperbaiki hukum, karena dari kita harus bertanggung jawab atas perbaikan hukum ini. Hukum ini sudah benar. Orangnya. Oknum saja itu yang. Oknum dari pelaksana kadang hukum kita itu sendiri. Kadang kita menyalahkan ini presiden salah, hakim, tapi sebenarnya ini salah. Ada juga presiden 5 tahun ketika saya jadi presiden saya akan perbaikin. Enggak, ini sebenarnya hukum sudah benar. Orangnya itu. Gitu. Nah, oleh sebab itu sebagai seorang pengacara Anda bisa lari dari tanggung jawab Anda sebagai seorang pengacara, tapi pertanggungjawaban kepada Tuhan yang sedang menanti Anda. Seperti pengacara yang kemarin yang saya. Demikian gitu ya. Curhat ini ya. Nanti kita bahas selesai lagi. Siap. Oke. Ya, terima kasih Bung Linson Mangapul Sitorus, sarjana hukum pengacara dari RBHI dan juga buat Adar. Terima kasih udah sharing juga pengalaman sebagai wartawan di bagian hukum dan kriminal Banyak hal sebenarnya kita akan ngobrol. Tentunya dalam program rubrik hukum kami juga akan menghadirkan pengacara-pengacara kondang. Terima kasih buat Bung Linson sudah membuka dalam rubrik. Tapi pengacara yang sudah punya catatan nggak usah diundang. Akhirnya saya Emma pamit dari ruang dengar Anda. Pada hari juga pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih Bung Linson Sitorus telah mengisi ruang hukum, rubrik hukum pada saat ini di Karisma 90. Terima kasih. Dan para pendengar, para netizen yang telah menyaksikan program kita di rubrik hukum pada saat ini, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, kami atas nama kru maupun narasumber kita pada saat ini mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Karisma.